Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, baik, dan tetap semangat. Sudah siap belajar bahasa Indonesia hari ini dengan Ibu? Sudah siap tentunya dong. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang luar biasa. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak nih materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Dengarkan Ibu baik-baik ya dan jawab teka-teki dari Ibu. Aku adalah sebuah teks. Aku membicarakan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Siapakah aku? Nah, anak-anak Ibu, ayo tebak. Ibu hitung 5 detik. Dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar sekali. Aku adalah teks prosedur. Wah, wah, wah. Luar biasa ya anak-anak Ibu sekalian. Dan hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum penyampaian materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Sudah siap belajar kan anak-anak Ibu? Selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi ya. Materi yang pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan jalannya suatu proses, baik pengoperasian, pengerjaan, atau proses pembuatan. Dalam teks ini terdapat alat atau bahan yang dibutuhkan sekaligus langkah-langkah sistematis yang akurat dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga bisa mempraktikannya secara langsung. Nah, materi yang kedua mengenai tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan proses kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Materi yang ketiga yaitu tentang ciri kaidah kebahasaan teks prosedur. Ciri kaidah kebahasaan dari teks prosedur yaitu yang pertama, konjungsi, menyatakan waktu atau kegiatan seperti kemudian, setelah itu, lalu, dan sebagainya. Yang kedua, kata kerja imperatif atau perintah seperti cucilah, pasanglah, letakkan, campurkan, adukkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, verbal, material, dan tingkah laku. Kemudian yang keempat, partisipan manusia. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang jenis-jenis teks prosedur. Terdapat 3 materi jenis teks prosedur, yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur ini memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur jenis ini terdiri dari banyak langkah, bahkan terdapat sublangkah pada setiap langkahnya. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur ini memiliki langkah-langkah yang sederhana dan mudah dipahami. Tentang struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan ini berisikan tujuan yang
maksud dari pembuatan teks prosedur tersebut, hasil yang dapat dicapai bila melakukannya. Bagian yang kedua, bagian material. Bagian material ini berisikan informasi mendetail tentang alat, bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu hal, perlu dipersiapkan dalam pembuatannya. Kemudian yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini berisikan tentang tahapan ataupun cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu hal tujuannya. Selanjutnya, materi yang keenam tentang penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Di dalam teks prosedur terdapat beberapa macam penggunaan bahasa, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan bentuk pasif atau untuk proses. Yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Yang keempat, menggunakan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Yang kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang keenam, menggunakan kata penghubung, pelepasan kata acuan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Materi yang ketujuh tentang langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Adapun langkah-langkah menulis teks prosedur adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui dan memahami pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, mengetahui struktur isi teks prosedur, yaitu judul, pengantar yang menyatakan tujuan, bahan atau alat yang diperlukan, dan langkah-langkah atau tahapan. Yang terakhir, mengetahui ciri-ciri struktur kebahasaan dari teks prosedur. Nah, anak-anak ibu sekalian, itulah beberapa materi yang telah ibu paparkan mengenai teks prosedur. Sebelum itu, ibu ada satu contoh tentang teks prosedur. Selamat menyaksikan.
satu tugas, yaitu menganalisis tentang teks prosedur yang ada pada video. Kalian harus menganalisis judulnya, kemudian tujuannya, lalu alat dan bahan, dan terakhir langkah-langkah yang ada dalam video tersebut. Tidak terasa, sekarang kita sudah sampai di pertemuan ujung video pembelajaran ini. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi tadi Ibu banyak mengalami kesalahan. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.